Bab 18. Antara dua pilihan. Malam turun perlahan, membawa serta angin dingin yang menyusup ke setiap sudut rumah keluarga Mahendra. Di balik jendela kamar yang tinggi, Ayla menatap kosong keluar. Lampu-lampu kota tampak seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Tapi di dalam hatinya tidak ada cahaya, hanya keraguan dan kecemasan. Percakapan terakhirnya dengan Asaki masih terngiang jelas di telinganya. Tentang Raihan, tentang kecurigaan, dan tentang rasa yang tak pernah selesai dibicarakan dengan jujur. Kenapa semuanya terasa rumit? Gumam Ayla lirih. Ia meremas jemarinya sendiri, rasanya seperti berjalan di atas benang tipis di antara dua jurang yang sama dalamnya masa lalu yang belum selesai dan masa kini yang tak memberi ruang bernapas. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Pelan tapi cukup membuat jantung Ayla berdegup. "Ayla, boleh aku masuk?" Suara Arzaki, tenang, namun berat. Ayla membuka pintu perlahan. Tatapan mereka bertemu sejenak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada kemarahan di mata pria itu, hanya kelelahan dan sesuatu yang samar. "Aku hanya ingin bicara," ucap Arzaki sambil melangkah masuk. Ayla mengangguk, menutup pintu, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Arzaki berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap padanya. "Raihan, aku tahu siapa dia," katanya tiba-tiba. Ayla membeku. "Kau tahu? Ayahmu punya koneksi lama dengannya, mereka pernah bekerja sama, atau setidaknya begitu dalam dokumen yang kutemukan." Ayla tidak menjawab. Suasana mendadak menjadi tegang. "Aku tidak akan melarangmu bertemu dengannya jika itu yang kau mau," lanjut Arzaki. "Tapi aku ingin kejujuran. Apa dia masih kau cintai?" Pertanyaan itu menghantam Ayla seperti palu godam. Ia mendongak, menatap Arzaki yang kini membalikkan badan dan menatapnya dengan penuh keseriusan. "Aku tak bisa menjawabnya sekarang," bisik Ayla. "Karena aku sendiri bingung dengan perasaanku." Arzaki tersenyum miris. "Setidaknya kau jujur." Ia berjalan mendekat, duduk di sofa panjang. "Aku tahu pernikahan ini tak dimulai dengan cinta, bahkan mungkin dengan dendam. Tapi kalau suatu hari, aku ingin kita jujur dengan hati masing-masing. Tak perlu memaksa cinta jika memang tak bisa tumbuh." Ayla menunduk. Kata-kata itu terdengar seperti kebebasan dan luka dalam satu waktu. "Kalau begitu, kenapa kau masih mempertahankan aku di rumah ini?" "Karena aku ingin tahu, apakah kita bisa berubah atau setidaknya menyembuhkan luka masing-masing," jawab Arzaki. Sok harinya, Ayla pergi mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Pria tua itu semakin kurus, namun senyumnya tetap hangat. "Ayla, kamu kelihatan lelah. Banyak hal yang terjadi, ya?" jawab Ayla pelan. "Kau masih memikirkan Raihan?" Ayla terkejut. "Ayah tahu?" "Ayahmu ini bukan orang bodoh," gumam Pak Surya sambil tersenyum. "Raihan pernah datang padaku. Dia bilang dia ingin menunggumu. Tapi aku tahu hidupmu tak lagi sama." "Kenapa ayah tidak cerita?" "Karena aku tahu ini hidupmu, bukan ayah yang harus memutuskan." Ayla menggenggam tangan ayahnya. "Aku takut membuat keputusan yang salah. Semua keputusan akan terasa salah di awal. Tapi yang penting, kau menjalaninya dengan hati. Kalau hatimu masih penuh luka, sembuhkan dulu, baru kau tahu kemana harus melangkah." Ayla menahan air matanya. Kata-kata itu sederhana, tapi menghujam dalam. Malam berikutnya, Ayla keluar dari rumah sendirian. Ia duduk di taman kota, tempat biasa ia dan Raihan bertemu dulu. Tak lama, sosok yang familiar datang menghampiri. "Tak kusangka kau akan menghubungiku," ucap Raihan. Duduk di sampingnya. "Aku perlu bicara." Raihan menatapnya, menunggu. "Aku masih menyimpan rasa. Tapi rasa itu tidak utuh. Ada bagian dari diriku yang juga berubah karena pernikahan ini." Arzaki bukan orang yang mudah. Tapi dia tidak jahat. Dan entah kenapa aku ingin mengenalnya lebih dalam. Raihan menghela napas. "Jadi aku harus pergi." "Bukan pergi, tapi beri aku waktu. Aku tak ingin mencintaimu hanya
karena rasa bersalah atau nostalgia. Aku ingin mencintai seseorang karena aku yakin, bukan karena luka. Raihan tersenyum pahit. Kau sudah menjadi perempuan yang berbeda, Ayla, dan itu membuatku makin mencintaimu. Tapi juga sadar, aku harus mundur. Mereka duduk dalam diam, lalu Raihan bangkit. Saat kau sudah yakin, temui aku. Tapi jika tidak, setidaknya aku tahu, aku pernah dicintai dengan tulus. Ayla menatap punggung Raihan yang menjauh. Tangannya mengepal di dada. Kini, ia berdiri di antara dua pria, yang satu mewakili masa lalu dan ketulusan lama, yang satu lagi, dingin namun perlahan membuka luka menjadi pelajaran apapun yang terjadi. Ayla tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari keputusan besar dalam hidupnya.